Hari ini saya berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat bersama karyawan industri filem Arif Malimudo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Kita bual santai bersama beliau. Perkenalan bermulanya perhubungan bisnes dan juga sebagai kawan rapat dengan Datuk Ahmad Timi Siregar yang dari Malaysia. Boleh terangkan? Terima kasih Pak Hanif. Pertama kali saya sebenarnya kenal dengan Bapak Datuk Ahmad Timi Siregar itu tahun 2010-2011. Waktu itu beliau sedang membuat sebuah proyek TV series, judulnya Tabanglah Juwo. Jadi beliau dengan satu tim dari Malaysia datang ke Sumatera Barat dan beliau syuting di beberapa kota di Sumatera Barat. Ada Bukit Tinggi, Maninjau, Sawah Lunto gitu. Jadi sebenarnya Pak Datuk Timi Siregar sudah lama mengeksplor keindahan alam di Sumatera Barat ini. Nah waktu itu saya masih lagi sebagai student. Dan waktu itu saya terlibat lah sebagai internship di sana. Dan juga diminta berlakon untuk satu scene lah waktu itu. Jadi itu awal perkenalan dengan Pak Datuk Timi Siregar. Jadi situ bagaimana pula pelibatan dalam industri pula dari segi komersial ataupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan industri filem dan sinetron ke, mini series? Jadi awalnya memang setelah perkenalan itu saya tetap keep contact dengan Pak Datuk. Kami saling bertukar salam di hari Lebaran, Idul Fitri gitu. Sampailah suatu ketika tahun 2016 saya sedang menyelesaikan studi master saya di bidang film. Jadi waktu itu saya membuat sebuah film judulnya Surau dan Zile. Dan singkat cerita, pada saat itulah untuk dari rentang waktu 6 tahun tidak jumpa, sekalinya berjumpa, Pak Datuk Timi berkenan untuk menjadi salah satu pemeran pendukung di film saya itu. Beliau bermain lebih kurang 3 scene dan itu adalah bentuk support beliau kepada saya yang waktu itu memang ya karena komunikasi yang baik, karena silaturahmi yang baik, dan beliau menganggap gagasan-gagasan atau pemikiran saya itu memang sejalan dengan apa yang beliau pikirkan. Makanya beliau datang dari Malaysia, syuting waktu itu kalau nggak salah cuma 2 hari untuk 3 scene itu, dan beliau balik lagi ke Malaysia karena banyak sekali kesibukan beliau di Malaysia. Itu 2016. Jadi setelah itulah saya baru berpikir bahwasanya memang sepertinya akan banyak hal yang bisa saya kolaborasikan dengan Pak Datuk Timi Siregar gitu. Makanya saya menganggap beliau selain sebagai partner, juga sebagai mentor, juga sebagai orang tua yang dia ada di Malaysia. Jadi memang kan kalau filosofi orang Minangkabau itu kan alam tekambang menjadi guru gitu. Jadi kita berguru kepada alam ini. Jadi menurut saya siapapun yang ada di alam ini, baik itu manusia, tua, muda, anak-anak, itu semuanya guru kan gitu. Karena saya juga mempunyai pemahaman bahwasanya kebenaran itu atau ilmu pengetahuan itu bisa datang dari siapa saja kan gitu. Bisa datang dari orang terdekat, bisa datang dari cikgu kita, bisa datang dari orang tua kita, bisa datang dari orang yang tidak kita kenal sebelumnya tapi menjadi karib makin dekat kan gitu. Jadi itu sebatas awal lah di keterlibatan Pak Datuk Timi pada film saya yang pertama, judulnya Surau dan Zile, dan itu bisa ditonton di Netflix. Jadi selepas itu ada ke usaha sama ataupun melibatkan Datuk Ahmad Timi Siregar dalam projek-projek yang lain? Ya, dari 2016 itu justru saya terpikir untuk bikin sebuah skenario film yang kemudian setelah tayang sekarang teman-teman bisa menonton di Amazon Prime. Itulah kisah tentang seorang datuk yang bersama dengan seorang cucunya berkendara dengan skuter. Dan itu syutingnya di kota ini nih, di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi tahun 2020. Kita syutingnya 2020. Itu co-production antara Indonesia dan Malaysia. Dan
disitulah pertama kali saya mendaulat Dato' Tamimi untuk menjadi pelakon utama. Dan ya sama-sama kita ketahui lah tahun 2022 ya, mohon maaf. 2023 kemarin bulan Agustus itu alhamdulillah Pak Dato' Tamimi mendapatkan penghargaan sebagai Best Actor di ASEAN International Film Festival AIFA di Sarawak. Nah, sangat menyenangkan sekali bekerja sama dengan Dato' Tamimi. Jadi dari segi apa tadi ya? Itulah sebab saya tidak punya masa yang banyak ya berada di Bukit Tinggi. Sepatutnya jika ada, dah tentu saya akan berkesempatan untuk menziarah lokasi-lokasi filem yang tadi tu. Iya. Sebagai orang kata bahan-bahan nostalgik ya. Iya, sebenarnya memang itu memang akan jadi salah satu nostalgia bagi orang-orang Malaysia yang berkunjung ke Bukit Tinggi karena beberapa location itu memang sangat ikonik sekali sebagai laluan-laluan yang bisa dilihat oleh para pelancong yang datang ke Bukit Tinggi ini gitu. Dan sejauh ini sudah banyak sih pelancong-pelancong dari Malaysia yang familiar dengan location-location yang kita gunakan untuk syuting itu. Ya salah satunya tempat Pak Hanif tadi lah di Jam Gadang itu Jam kan Gadang. gitu. Jadi apa projek seterusnya dengan Datuk Ahmad Tamimi Siregar? Setelah itu sih sebenarnya hubungan saya dengan Pak Datuk Tamimi Siregar makin lekat sekali dan alhamdulillah saya mendapatkan kabar baik kalau Datuk Tamimi Siregar mencoba untuk membuat feature film pertama beliau sebagai pengarah. Walaupun saya mendengar beliau sebelumnya sudah puluhan mungkin bahkan ratusan episode untuk menjadi pengarah di TV series gitu. Cuman ke depan akan datang itu sebuah film yang akan dirilis di Malaysia, judul filmnya The New. Dan alhamdulillah waktu itu saya juga dilibatkan Pak Datuk Tamimi ya untuk sahabat lah untuk membincangkan beberapa perspektif saya terhadap skrip film The New tersebut. Dan saya senang sekali mendapat kabar dari Pak Hanif kalau filmnya sekarang sudah dalam proses post production dan saya berharap para sahabat-sahabat di Malaysia juga berkenan menonton film tersebut karena memang kearifan lokal atau local wisdom yang ada di Malaysia itu memang harus ada orang-orang yang mencintainya gitu. Seperti film The New yang fokus on sebuah topik tentang budaya dan politik. Budaya, ada unsur politiknya juga, ada komedinya juga, kemudian di situ pelakonnya salah seorang yang juga sangat saya kagumi, Bapak Sabri Yunus. Senang sekali, beliau juga pengarah film dan saya yakin film ini akan menjadi literasi terhadap budaya Melayu yang mungkin di zaman awal-awal 50-an kemerdekaan Malaysia itu jadi amat sangat penting kan gitu. Kebudayaan Mak Yong itu ya. Okey, jadi bagaimana pandangan Arif? Apa kepakaran bidang dalam industri perfilman Arif sendiri? Oh iya, saya kebetulan memang dari selepas senior high school saya menuntut ilmu di bidang script writing dan directing dan sejak tahun 2017 saya sudah melahirkan 3 film Surau dan Sile, kemudian Liam dan Laila. 2 film itu bisa ditonton di Netflix dan film ketiga saya judulnya Perjalanan Pertama itu bisa ditonton di Amazon Prime. Dan dari 3 film tersebut ada 2 film yang dibintangi oleh Pak Datuk Tamimi gitu. Jadi dari segi skill penulisan macam mana? Kebetulan dari 3 film tersebut, dari 3 film saya memang menulis skrip untuk film saya sendiri dan saya merasa dengan menulis itu saya mempunyai waktu yang panjang untuk melakukan beberapa hal yang sangat substansial seperti riset. Entah itu riset ceritanya, riset budayanya, atau riset karakter.
Jadi mungkin memang itu salah satu bagian dari menulis yang saya nikmati adalah proses risetnya itu. Dan ketika masuk ke tahapan production, ketika sudah duduk di bangku pengarah untuk menyampaikan ide dan saya punya vision terhadap cerita itu, saya merasa lebih terbantu karena saya lebih awal mempunyai waktu yang cukup sebenarnya untuk meriset hal-hal yang berkaitan dengan subtext atau hal-hal yang sifatnya substansial dari visi-visi tersebut. Jadi menulis itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan dan siapapun sebenarnya punya kesempatan dan bakat untuk menulis sejauh mana seseorang tersebut punya waktu untuk menyukai minat membaca. Mungkin itu, Pak. Okay, sebelum kita mengakhiri ini, ada nasihat-nasihat untuk anak-anak muda yang ingin menjinak dalam apa orang kata industri glamour ni. Sebenarnya orang yang dalam industri faham apa itu. Tapi yang di luar ni, mungkin di kulit luar saja dia nampak, tapi dalamnya masih kabur-kabur. Ya, mungkin buat teman-teman yang masih muda, yang masih remaja, yang masih punya energi yang sangat besar, saya menyarankan untuk pertama banyak membaca. Karena dengan membaca kita jadi melihat jendela dunia yang lebih luas dan tentunya kalau bicara tentang dunia film, sebenarnya film adalah sebuah kesempatan besar kita untuk menyampaikan kita punya ideologi, menyampaikan kita punya pemikiran-pemikiran yang harapannya tentu dengan pemikiran itu bisa membuat energi-energi positif itu terkumpul. Entah itu dalam cerita, entah itu dalam penggambaran, entah itu nanti impact dari orang yang menontonnya. Walaupun ketika sebuah karya audiovisual, baik itu short movie mungkin atau feature movie, itu sudah sampai kepada penonton, itu 100% itu haknya penonton untuk memberikan interpretation terhadap film atau karya itu. Tapi setidaknya sebagai orang yang membuat karya atau membuat film tersebut, kita punya sebuah gagasan, ada punya sebuah statement yang strong, but juga mempunyai value-value yang mungkin bisa jadi amal jariah buat kita, bisa jadi buat inspirasi buat menonton, dan bisa menggerakkan energi-energi positif untuk orang bisa jadi lebih baik, kita juga bisa belajar lebih baik, dan membuka ruang-ruang kita untuk selalu bisa menemukan hal-hal baru dalam kehidupan ini. Ya, betul. Baik sebagai pembuat karya seni itu atau sebagai insan sama seperti orang lainnya. Ya. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih Pak Hanif. Terima kasih dia atas kopi tadi. Enak sekali, tempatnya pun amat nyaman. Yes. Dan semoga senang berkunjung ke Bukit Tinggi. Ya, terima kasih kerana menyambut. Sahabat. Nanti kalau turun di Kuala Lumpur, calling. Siap.